nama saya Sri Kurniati. Yang ingin saya tanyakan pertama Pak gini, saya pernah pengalaman anak saya itu pernah kena DB. Tapi saya pernah ngecek seperti yang Bapak bilang itu ditekan keluar merah. Itu nggak ada, cuma dia panas, kemudian bibirnya pecah-pecah hanya itu. Nah, berarti kan kalau sekarang apakah DB itu mungkin zaman sekarang ya Pak, kalau ditekan ini bukan maksudnya bukan karena DB gitu Pak. Jadi nggak ada tanda-tanda DB itu yang keluar merah-merah kalau kita tekan tangan. Apa itu terus kemudian awalnya itu dibilang tipes, tapi lama-lama kan kalau di rumah sakit itu kan dicek darah Pak, berapa sampai berapa kali itu. Lah itu terus jadinya ke DB. Ya, itu yang saya tanyakan kenapa bisa seperti itu. Hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kasus demam berdarah itu sangat rentan pada usia-usia yang muda, anak-anak, balita. Lebih rentan juga pada yang lansia. Kenapa di dua kelompok ini kalau digigit nyamuk itu berefeknya luar biasa, imunitasnya lebih rendah. Kalau saya digigit satu nyamuk si waras bergas. Tapi kalau anak-anak digigit nyamuk langsung anget. Mbah-mbah 55 ke atas, 60 tahun ke atas digigit nyamuk langsung anget karena imunitasnya rendah. Nah, tanda gejala tadi itu memang sama seperti gejala tipes. Orang tipes ya lemes, mame angel, begitu. Nah, karena di rumah sakit itu ada alat deteksinya, diambil darahnya, dicek ada tipesnya atau enggak, ada trombositnya apa enggak. Jadi kalau dicek kok ternyata trombositnya rendah, itu kena demam berdarah. Kalau dicek di darah ternyata ada titer, bahasa medisnya itu titer, pokoknya ada pertanda infeksi tipes. Kalau positif berarti memang karena tipes. Itu seperti itu kalau sudah di rumah sakit. Jadi bisa dua-duanya keluar, bisa. Awalnya tipes, ternyata pernah kena gigitan nyamuk. Ya dua-duanya muncul, ya tipesnya, ya DBD-nya. Apakah selalu muncul tanda-tanda bercak merah? Kalau trombositnya memang sudah sangat turun, ya kurang dari 100.000 itu kalau dicek di rumah sakit ya, 90.000, 60.000 itu. Ya, berarti ketika dipencet tidak keluar merahnya, trombositnya masih di atas 100.000. Kalau sudah di bawah 100.000 keluar tuh bercak-bercak merahnya. Ya, itu salah satu tandanya. Tanda duanya tadi ya lemes, sudah dikasih pamol, naik lagi suhunya, ya maem angel dan lain sebagainya. Itu tanda sederhana kalau kita di masyarakat. Kalau sudah di rumah sakit, karena sudah alatnya ya bisa mendeteksi apa ini tipes, apa ini demam berdarah. Tapi itu kadang ada Sama fasenya, betul. Ada fasenya, misalkan sudah 3 Betul. hari, fase kan demamnya turun, nah Ya. itu fase kritisnya itu seperti itu. Ya, secara teorinya itu demam tapal kuda, gitu ya. Hari 1-2 naik, 3-4 turun, 5-6 naik maning. Ya, secara teori kayak begitu. Tapi praktisnya dinei obat turun panas, esuk dinei awak jret maning.
dinei medun wengi jret mani munggah dhuwur mani. Itu seringnya karena demam berdarah. Seperti itu. Ya kalau sudah seperti itu, minim-minim di rumah beri cairan yang banyak dulu. Ya, habis itu bawa ke rumah sakit. Mau tidak mau ya harus diinfus sebagai pengganti cairan. Seperti itu. Jadi memang pada anak-anak dan juga pada lansia itu lebih beresiko karena imunitasnya rendah. Ya, jadi kalau usia 18 sampai usia 55 ini relatif aman. Ya, relatif aman. Tapi kalau kena demam berdarah sing gigit nyamuknya se-RT gigit kabeh ya tetap sama saja. Trombositnya nanti turun. Ya, seperti itu. Ya, digigit nyamuk satu aman. Tapi kalau saya digigit nyamuknya se-RT, ya, nanti kan sakit kakak, ya tetap juga trombositnya rendah. Ya, terjawab ya. Ada lagi. Monggo selanjutnya ibu-ibu yang ingin bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini katanya biasanya di suatu tempat, misalkan di RW 7 ada yang kena DB, dibilang di situ katanya sudah ada sarangnya. Pada suatu karena udah ada sarangnya, terus itu muncul lagi di situ yang kena DB juga. Pasti katanya seperti itu. Itu benar atau tidak ya? Terus yang satunya lagi, biasanya yang orang yang kena DB itu katanya juga, misalnya udah parah ya, dia sembuh. Pada suatu saat pas lagi musim DB, kemungkinan pas dia imunnya rendah itu bisa kena DB lagi karena di dalam sudah ada sudah ada virus DB-nya. Itu benar atau tidak? Ya, cukup sekian Pak. Terima kasih. Ya, baik ya. Jadi kalau ada satu RT di situ pernah ada orang yang terkena demam berdarah, yang menyebabkan dia terkena demam berdarah kan karena nyamuk yang membawa virus. Ketika nyamuk ini kemudian menggigit pasien ini atau orang ini, dia kan bisa terbang, gigit lagi. Nah, kita makan sehari 3 kali yuk. Nyamuk ya pengen kayak begitu supaya sehat. Jadi nyamuk selama siklus hidupnya nyamuk dewasa, untuk nutrisinya ya juga harus nyedot darah. Nyedot darah dari satu orang pindah ke orang yang lain, ke orang yang lain. Padahal di dalam tubuh nyamuknya sendiri ada virus Aedesnya. Nah, ketika dari satu orang ini terkena, pindah lagi sini kena, ya bisa kena. Makanya radius 2 km kalau ada orang yang terkena demam berdarah, itu adalah zona merah demam berdarah. Itu sudah kejadian luar biasa. Kalau memang ada satu di situ, 2 kilometernya itu pasti akan kena. Terus dibom, fogging lah, PSN lah, dan lain sebagainya. Wong bisa sembunyi. Kita bisa sembunyi nggak? Karena pas lagi anak foggingnya bisa sembunyi, nyamuk bisa sembunyi juga. Sembunyi di tempat yang ada genangan airnya. Nah, yang pas sembunyi tadi aman, dia nanti bisa beranak pinak lagi. Terus seperti itu. Ini musim kemarau. Apakah nyamuknya mati? Demam berdarah hilang kabeh? Ya tidak. Sing sembunyi kae. Sing ngesuk nek wayahe musim hujan metu maning. Lagi musim hujan hilang. Aku harus gawe anak 10. Nyamuk juga bisa seperti itu. Telurnya banyak itu. Nah, pinter ya Gusti Allah.
Meskipun dalam kondisi sembunyi, bahasa medisnya itu kondisi dorman atau kondisi istirahat, atau cara hewan-hewan sing gede kuwi hibernasi. Ya, jajan wong bisa hibernasi ya, wah, luar biasa. Nyamuk bisa dalam kondisi yang masih dalam bentuk telur, pupa itu bisa tahan. Sampai nanti kondisi memungkinkan, banyak air, banyak oksigen lagi, dia kembang lagi. Itu. Jadi sejak zaman dulu sampai sekarang ada nyamuk, ada. Pinter-pinternya Gusti Allah gawe nyamuk gue. Sembunyi. Bisa sembunyi sampai istirahat atau dorman istilahnya. Ya. Itu atau terkait dengan lingkungan. Terus berikutnya, kalau ada orang terkena demam berdarah, apakah besok bisa terkena demam berdarah lagi? Bisa, nek dicopot lembut. Orang ya, demam berdarah ketika sudah kita tergigit, justru tubuh kita akan menyimpan memori ada bekas Aedes aegypti. Kalau kita tergigit lagi, imun kita malah bagus, imunnya naik lagi. Tapi imun itu juga ada batasnya. Sama juga ketika digigit se-RT apa? RT dulu. Terus digigit panik imunnya tetap kalah lagi. Makanya bisa kena demam berdarah lagi nggak bisa selama dia tergigit. Kalau nggak tergigit ya enggak. Karena yang membawa Aedes aegypti adalah nyamuknya, virusnya ya. Jadi virusnya terbawa oleh nyamuk Aedes